Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat di tanah air. Selamat pagi juga para pejuang PPG dalam jabatan tahun 2021. Pada video kali ini saya akan berbagi soal tes formatif, berikut juga dengan jawabannya. Mari bersama-sama kita saksikan videonya berikut ini. Tes formatif ini pada profesi modul 6 kegiatan belajar 1, yaitu tentang konsep dasar teks berbasis gender. Kita lihat soalnya. Soal nomor 1, yaitu gender tidak hanya mengacu pada jenis teks harfiah, tetapi juga pada pola yang dapat diprediksi dan berulang dari teks sehari-hari, akademis, dan harfiah yang ada dalam budaya tertentu. Konsep gender ini dikemukakan oleh A. Hemon dan Derewinka. B. Dikemukakan oleh Lu'u. Kemudian C. Dikemukakan oleh Reid. Dan D. Dikemukakan oleh Haylan. Dan jawabannya adalah yang A, yaitu Hemon dan Derewinka. Kita lanjut ke soal nomor 2. Berikut ini yang bukan ciri khas dari pendekatan gender adalah A. Menekankan pada pentingnya menjelajahi konteks sosial dan budaya penggunaan bahasa pada tempat penulisan dibuat. Kemudian B. Menyoroti besarnya pembaca dan konvensi linguistik bahwa tulisan yang baik adalah tulisan yang dapat diterima pembacanya. Kemudian yang C. Menegaskan bahwa menulis adalah kegiatan sosial yang dapat menghilangkan perasaan terisolasi yang sering dialami oleh peserta didik saat menulis. Kemudian yang D. Mengajarkan kepada peserta didik menemukan sendiri pengetahuan yang harus mereka pelajari di kelas. Dan jawabannya adalah D, yaitu mengajarkan kepada peserta didik menemukan sendiri pengetahuan yang harus mereka pelajari di kelas. Kemudian soal nomor 3. Teks laporan hasil observasi harus memenuhi kaidah berikut, kecuali. Berarti yang bukan ya kalau kecuali. A. Isi teksnya memberikan sebuah informasi. B. Isi teksnya mudah dipahami atau dimengerti. C. Isi teksnya merupakan hasil uraian singkat tentang fenomena. D. Isi teksnya disajikan atau ditulis secara faktual atau dengan fakta. Dan jawabannya adalah C. Isi teksnya merupakan hasil uraian singkat tentang fenomena. Soal berikutnya. Sebuah paragraf yang menyajikan informasi atau penjelasan-penjelasan tertentu dengan cara memberikan gambaran atau penjelasan yang sederhana mengenai suatu topik dengan topik lainnya yang mempunyai kesamaan sifat atau kemiripan dalam hal-hal tertentu merupakan A. Teks eksposisi definisi. B. Teks eksposisi. C. Teks eksposisi ilustrasi. D. Teks eksposisi laporan. Dan jawabannya adalah teks eksposisi laporan. Soal nomor 5. Teks yang memuat cara-cara pengurusan membuat KTP termasuk dalam jenis A. Teks prosedur sederhana. B. Teks prosedur kompleks. C. Teks prosedur protokol. D. Teks prosedur uraian. Dan jawabannya adalah teks prosedur kompleks. Soal nomor 6. Berikut ini yang bukan merupakan ciri teks eksplanasi adalah A. Strukturnya itu terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. B. Informasi yang dimuat itu dengan berdasarkan fakta atau faktual. Kemudian C. Sifatnya itu deskriptif karena hanya menggambarkan sesuatu objek. D. Memiliki atau menggunakan sequence markers yang menjadi bagian penting.
Dan jawabannya adalah C. Sifatnya itu deskriptif karena hanya menggambarkan sesuatu objek. Nomor 7. Cerpen mini atau plus adalah cerpen yang panjangnya A. Antara 100 sampai 500 kata, B. Antara 750 sampai 1000 kata, C. Antara 3000 sampai 4000 kata, D. Lebih dari 1000 kata. Dan jawabannya adalah B. Antara 750 sampai dengan 1000 kata. Soal berikutnya. Puisi Sutarji Kalsum Bahri yang berjudul Tragedi Sihka dan Winka termasuk dalam jenis puisi A. Lama, B. Baru, C. Surrealis, D. Imajinatif. Jawabannya adalah puisi baru. Soal nomor 9. Dari segi perwatakannya, tokoh dan kiprahnya dalam pementasan drama terdiri atas tokoh berikut kecuali A. Tokoh berkembang, B. Tokoh pembantu, C. Tokoh statis, dan D. Tokoh aku. Jawabannya adalah D. Tokoh aku. Soal terakhir, petunjuk perilaku, tindakan, atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh yang biasanya dituliskan dalam tanda kurung atau biasanya dicetak miring disebut A. Kramagung, B. Dialog, C. Prolog, D. Sampiran, dan jawabannya adalah A. Yaitu Kramagung. Baik sahabat di tanah air, itulah 10 soal tes formatif yang ada pada modul 6 kegiatan belajar 1 konsep dasar teks berbasis gender. Untuk lebih mendalami pemahaman ini atau untuk lebih menguasai tentang konsep dasar teks berbasis gender, silahkan baca di modulnya atau juga bisa mengulang video ini kali. Jangan lupa like dan subscribe, komen, serta ketuk loncengnya biar kami bisa menampilkan video-video yang terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.